Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Trading itu mudah, nggak pakai ribet. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan hari ini banyak yang profit ya, karena IHSG-nya lumayan pergerakannya. Oke, kita langsung lihat aja ya IHSG hari ini. Nah, IHSG hari ini memang terkoreksi ya, 0,2%. Ini untuk IHSG-nya memang hari ini dia gap up lalu ditutup melemah ya, terkoreksi 0,2%, tapi ini masih oke posisinya. Ya tinggal kita lihat apakah di minggu ini akankah IHSG akan berhasil breakout ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout dari harga 6.717 ini akan sangat bagus ya. Jadi santai aja, nggak usah panik kalau misalkan ada saham yang merah. Kalaupun merah juga kalau misalkan selama masih oke untuk hold aja. Jadi kita akan kupas ya untuk saham-saham hari ini. Ya memang mungkin agak banyak ya hari ini, jadi jangan lupa siapkan kopi, cemilan, dan buku catatannya. Oke, langsung aja kita update dulu ya saham yang kemarin yang udah kita bahas. Ada beberapa yang baru ada signal buy-nya untuk hari ini. Nah untuk Indosat ya, ini kemarin ini sudah kita bahas sebelumnya ya, tapi hari ini akhirnya Indosat keluar signal untuk buy ya. Ini bagus, mudah-mudahan sih bisa lanjut lagi. Hari ini sempat tembus resisten atau tembus top boxnya ya di 9.000 dan juga harga 9.100 ya, tapi sayangnya dia nggak bisa bertahan padahal sudah sempat ke harga 9.175 nya, closing di 8.975. Ini masih oke ya untuk Indosat. Mudah-mudahan sih tetap ya targetnya untuk saat ini, mudah-mudahan bisa ke 10.000 untuk Indosatnya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada ASLC. ASLC ini juga boleh dipantau-pantau ya. Memang sih hari ini dia doji di harga 102 ya, tapi ya belum tentu juga akan kejadian dia turun. Ini dilihat aja ya, untuk bottom boxnya ada di harga 97 dan juga top boxnya ada di 103. Untuk targetnya di berapa? Untuk targetnya teman-teman bisa pakai target di 113 ya, ataupun kalau misalkan merasa ketinggian juga, kalau untuk trading jangka pendek boleh targetnya di 110-an. Untuk buy di harga berapa? Kalau mau buy ya selama masih dalam kalau misalkan mau antri boleh antri di harga 102 ya, kalau misalkan sebelum dia breakout. Tapi kalau teman-teman yang suka buy on break atau tunggu breakout dulu dari 103 ya ditunggu aja, mana tahu dia bisa tembus 103 ya, teman-teman bisa ambil harga di 104-nya. Kita lanjut ya ke saham yang berikutnya, yaitu ada MPMX. Nah, MPMX ini justru malah hari ini terkoreksi ya 0,9%. Nah, tapi nggak apa-apa ya, ini targetnya masih sama ya. Untuk target terdekat ada di 1090 ya. Buat yang masuk dari tanggal 27 kemarin masih bisa hold ya, karena masih di atas top boxnya juga. Ini juga bisa dijadikan parameter untuk stop lossnya di bawahnya. Kalau misalkan dia tembus di bawah 1045 bisa exit dulu ya, kalau takutnya dia tambah turun. Tapi kalau masih mau hold selama dia masih bertahan di atas 1045 masih boleh ya. Nah ini sih harapannya kalau bisa tembus dari 1090 akan sangat bagus nih. Tapi kalau misalkan dia 1090 nggak bisa tembus, teman-teman boleh take profit dulu ya untuk MPMX. Selanjutnya hari ini ada RMKE ya. RMKE hari ini naik 6,5% ya. Nah ini dia nggak terjun ya, walaupun hari ini dividen juga nggak terlalu besar ya, cuma 7 perak. Tapi untungnya hari ini dia nggak terjun, justru malah hari ini menguat 6,5%. Dan sayangnya sih belum bisa close di atas harga 900 ya, atau paling nggak break close di atas trennya. Dan hari ini closing di harga 895. Dan kalau teman-teman yang belum punya, yang belum masuk ya, kalau misalkan mau bagus ini RMKE, kalau mau antri-antri boleh ya, tapi saran saya bisa antri sekitar di atas harga 860-an ya. Kalau mau antri di atas harga 860 bisa, tapi kalau misalkan ternyata dia besok langsung jalan atau bergerak di atas harga 900 atau bahkan di atas high-nya hari ini di atas 915, ini kalau mau masuk juga boleh. Tapi kalau misalkan dia ternyata nggak jadi langsung atau ternyata koreksi lagi ya, boleh tungguin di sekitar harga 850 ya
860-nya untuk RMKI. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada HMSP. Nah, ini HMSP sudah terpantau bertahan ya di area support 935-nya. Mudah-mudahan ini kuat ya. Ini kalau misalkan dia lanjut dan bisa kembali lagi ke jalan yang benar sih, mudah-mudahan dia bisa naik lagi di atas bottom box yang ditembus ya. Nah, dan ini kan dia juga ninggalin gap. Mudah-mudahan sih bisa naik lagi di atas 975. Untuk closing sih harapan sih paling nggak dia bisa lewat dari area trennya dia. Dan untuk HMSP ini kalau misalkan ternyata dia nggak jadi naik atau dia turun lagi di bawah 935, mungkin teman-teman sudah bisa keluar dulu. Dan risk rewardnya nih harusnya sih lebih kecil ya. Kalau misalkan kejadiannya dia malah turun ya, teman-teman sudah bisa ambil keputusan untuk exit kalau misalkan dia closing di bawah harga 935. Untuk targetnya sendiri ya, selain 975 untuk saat ini sih kalau menurut saya teman-teman bisa pakai target di sekitar harga 1005-nya ya kalau misalkan masih mau hold. Tapi kalau mau take profit di area 1005 juga kalau ternyata dia lanjut ya, itu juga boleh. Ini signalnya sudah dari tanggal 27 Juni ya untuk HMSP. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada ISSP. Nah, ISSP ini hari ini menguat nih 2,2% dan hari ini kembali membuat signal ya. Ini bagus. Mudah-mudahan sih bisa kembali naik lagi ya. Paling enggak dia bisa tembus harga 280-nya dulu. Kalau bisa tembus 280 boleh hold ya, dan juga masih ada resisten atau top box yang sebelumnya yaitu di harga 284. Dan kalau misalkan tembus 284 ini boleh hold dulu ya, mana tahu nih bisa untuk swing jangka panjang. Paling enggak target terdekatnya di 304 dulu ya. 314-an ya. Nah, tinggal kita lihat apakah dia bisa langsung kena atau jalan pelan-pelan ke 314. Nah, ini bisa buat swing ya untuk ISSP selama dia masih bergerak di atas trennya. Mudah-mudahan sih bisa bagus ya trennya, bisa naik terus untuk ISSP-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu ada GDST. Nah, GDST hari ini menguat 6,15%. Ini boleh dipantau-pantau ya untuk GDST kalau misalkan dia besok bergerak lagi. Dan untuk supportnya teman-teman bisa pakai support di harga 127 ya. Kalau misalkan dia turun di bawahnya ya, kalau mau pakai stop loss di situ boleh, atau kalau mau pakai stop loss di low sebelumnya atau di harga 121 ini juga boleh. Tapi kalau merasa ketinggian pakai 127 juga oke. Nah, dan top boxnya dari 146 ya. Dan untuk target teman-teman bisa pakai target di harga 159 dulu ya. 159 untuk saat ini target terdekat. Lalu masih ada target berikutnya yaitu di harga sekitar 171-an. Nah, tinggal kita lihat apakah GDST lanjut jalan di perdagangan besok atau koreksi dulu. Hari ini candlenya bagus ya. Jadi kita lihat aja. Buat yang belum punya, kalau mau antri ya, kalau misalkan dia berharap, kalau ada yang berharap turun dulu, boleh antri di atas harga 133 ya. Antrinya di atas 133, tapi kalau ternyata dia lanjut ya, teman-teman bisa ambil posisi di atas harga closing dia berarti gitu. Di atas 138 ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada MTEL. Nah, untuk MTEL hari ini kembali menguat 2,2%. Ini juga bagus ya secara pergerakannya. Dan untuk MTEL sendiri ini masih ada top box ya atau resisten di 695. Untuk targetnya sendiri yaitu di 700 ya. Ini sudah hampir kena ya. Kalau misalkan teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 15 Juni kemarin ya, mudah-mudahan sih bisa kena area targetnya yang swing ya, yang swing dari tanggal 15 Juni kemarin. Mudah-mudahan bisa kena 700-nya ya untuk targetnya MTEL. Dan untuk stop lossnya jangan lupa ya, teman-teman yang sudah punya bisa pakai stop loss atau trailing stop di bawah harga 655 ya. Kalau misalkan ternyata dia balik arah turun lagi, kalau yang sudah masuk dari tanggal 15 Juni kemarin. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum punya mau masuk ya, boleh masuk di atas harga 685, tapi jaraknya terlalu pendek ya ke harga 700.
Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada MAPA. Ini MAPA hari ini volumenya juga naik lagi luar biasa dibanding hari sebelumnya, dan hari ini juga dividen ya, dia ex-date Rp40 tapi dia nggak terjun ke bawah. Ini bagus, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi, masih ada resisten di 6.900, sudah sempat ditembus. Kalau misalkan dia lanjut lagi, mudah-mudahan targetnya ke 8.000 bisa kena ya, dan stop loss kalau teman-teman yang masuk hari ini bisa pakai stop loss di harga 6.400 untuk MAPA. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada PNBN. Nah, PNBN ini kemarin sudah kita bahas ya, dia ada signal bawah, tapi hari ini dia koreksi 0,4. Bagus, koreksinya nggak terlalu dalam ya, dan masih di dalam area trennya dia, patternnya dia. Ini mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ya. Ini kita update aja kalau misalkan dia berhasil breakout 1190-nya dan juga 1215, boleh targetnya di 1270 dulu ya, atau di 1265. Tapi kalau ternyata dia lanjut dan bisa tembus, mudah-mudahan sih bisa ke harga 1325-nya. Selanjutnya ada BABP. Nah, BABP ini sudah mulai menarik lagi ya, sudah ada mulai perlawanan, dia bertahan di atas harga 78 ya. 78-nya cukup kuat ya, tahan. Ini setelah sebelumnya dia naik kena target di 87, lalu dia mulai turun sampai 78, dan hari ini kembali menguat lagi ya, closing di harga 81 dan membuat signal lagi. Tapi memang ini ke signalnya di dekat-dekat penutupan. Jadi kita lihat aja ya, kalau misalkan ternyata BABP ini bisa kembali menguat lagi. Dan kalau misalkan teman-teman mau antri, bisa antri-antri di atas harga 80 ya, atau di harga 80 kalau bisa dapat juga bagus. Dan untuk target terdekatnya yaitu di harga 84 ya, cuman 4 tick ini. Kalau bisa dia tembus dan bisa bertahan di atas 84, ini next targetnya adalah di 87 ya untuk BABP. Mudah-mudahan sih bisa bertahan ya untuk BABP-nya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada Baca. Nah, Baca hari ini menguat 2,2% ya. Ini menarik ya kalau misalkan Baca ini ya, karena sudah cukup panjang sideways, dan ini sempat 2 hari di tanggal 12 dan 13 ini sempat ada kenaikan yang cukup tinggi. Nah, ini cukup menarik nih kalau misalkan ternyata dia bisa bergerak lagi. Paling nggak untuk targetnya sendiri ya, target terdekat yaitu di harga 141-an ya, dan masih ada target resisten yaitu di harga 154 untuk Baca. Dan untuk stop loss, teman-teman bisa pakai stop loss di bawah harga atau di harga bawah support 130-nya ya. Ini dipantau aja, mudah-mudahan sih bisa jalan untuk saham Baca. Berikutnya ada bank. Nah, untuk bank ya, atau Bank Aladin, ini hari ini dia berhasil breakout of box ya, 1255. Dan untuk targetnya sendiri ya, untuk targetnya sendiri itu di harga sekitar 1315-an. Tapi kalau ternyata dia lanjut dan bisa tembus area trennya dia dan bisa kembali ke pergerakan area trennya dia, ini akan sangat bagus ya kalau misalnya kan dia bisa bergerak lagi. Nah, ini dipantau aja. Kalau teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 23 kemarin ya, yang di signal pertama ini masih bisa hold ya. Tapi kalau tinggal dipantau aja, kalau misalkan ternyata di perdagangan minggu ini dia bisa tembus di 1315-nya akan sangat bagus ya. Jadi pantau-pantau, kalau dia tembus boleh hold, tapi kalau misalkan ternyata dia nggak tembus atau balik lagi, sebaiknya bisa take profit dulu. Selanjutnya ada BNBA. Ini kemarin sudah kita bahas karena kemarin signal ya. Hari ini berhasil closing di atas 855. Ini bagus banget ya untuk BNBA setelah sebelumnya signalnya ketika dia breakout ini di tanggal 7 Juni kemarin. Ini naik cukup lumayan, lalu dia turun lagi ya, koreksi, lalu kembali signal kemarin di hari Senin tanggal 3, hari ini lanjut menguat 11,9%. Yang sudah masuk selamat ya, teman-teman sudah bisa profit. Kalau misalkan TP juga boleh, bebas, tapi kalau masih mau hold juga boleh. Untuk targetnya sendiri ya, kalau misalkan dia lanjut itu di 1045, dan kalau misalkan berhasil tembus resisten 920-nya. Tapi kalau misalkan ternyata koreksi dulu, nah ini kesempatan buat teman-teman yang belum punya. Kalau misalkan selama dia nggak tembus dari 855-nya, dengan harapan kalau misalkan dia
mantul ya, itu teman-teman di hari berikutnya itu bisa sudah profit ya. Misalkan dia kembali mantul lagi, tinggal kita lihat ya. Tapi kalau ternyata dia langsung ya, teman-teman bisa ambil harga di atas high hari ini atau di atas harga 900. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada AGRS. AGRS closing di harga 95 ya, targetnya sudah kena. Apakah akan lanjut, apakah akan koreksi dulu? Ya kita lihat aja, ini setelah dia break patternnya dia ini bagus. Mudah-mudahan sih, kita doakan lanjut. Kalau lanjut, ini next targetnya boleh pakai target di harga 100 ya. Ini juga 5 tick. Kalau misalkan mau pakai target 104 juga boleh, kalau masih teman-teman kalau masih hold ya. Dan untuk trailing stop, teman-teman bisa pakai trailing stop di bawah harga 92 ataupun di bawah harga 90. Tapi kalau 90 ini terlalu jauh, better di 92 aja sudah boleh. Sorry. Selanjutnya ada Pewon. Nah, Pewon ini belum berhasil lewat ya dari harga 500-nya. Ini sudah kena ya. Ini kemarin juga kita bahas, kemarin ini ada di signal buy. Hari ini menguat ya 0,8%. Sayangnya belum tembus 500 ya. Apakah di perdagangan besok Pewon ini bisa tembus 500 dan bisa kembali lagi ke area trennya dia? Kalau bisa kembali trennya dia bagus, mudah-mudahan juga bisa tembus dari harga 510-nya ya. Dan juga masih ada resisten, itu di harga 525. Untuk saat ini masih bisa hold dulu ya, dengan harapan besok dia bisa breakout. Tapi kalau ternyata dia gagal atau turun lagi, kalau mau exit dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau hold dulu pun tidak apa-apa, selama dia belum tembus support dari harga 482. Selanjutnya ada Asri. Asri ini juga bagus ya. Dia koreksinya 0,5%. Masih bertahan di atas bottom box 122 atau support 182. Dan juga masih di dalam pergerakan ininya dia, channelnya dia ya. Masih bergerak di atas trennya dia. Mudah-mudahan sih ini bisa lanjut ya. Ini bisa, kalau misalkan dia bisa bergerak di atas pergerakan trennya, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan sih besok dia bisa menghijau. Paling enggak target pertamanya sih di 190, kalau bisa close di atas 190 boleh hold dulu ya, mana tahu dia bisa lanjut lagi ke menuju pergerakan trennya dia. Ini bisa untuk swing jangka panjang ya, kalau misalkan ternyata dia berhasil naik lagi dan menembus harga 190-nya. Tapi kalau ternyata dia turun atau closing lagi di bawah harga 82 ya, sebaiknya yang belum punya jangan masuk dulu. Yang sudah punya, kalau mau ambil keputusan exit, mungkin bisa pakai stop loss mungkin di bawah harga sekitar 174-an. Selanjutnya ada APLN. APLN juga masih diem ya di harga support atau bottom box di 141. Nah, ini masih boleh dipantau ya beberapa hari ke depan. Kita lihat aja apakah APLN akan bergerak juga. Ini juga masih dalam pantauan. Untuk target terdekatnya yaitu di harga 148 ya. Nah, kalau misalkan dia menghijau lagi dan bisa closing di atas 148, saran saya bisa hold dulu. Dan masih ada resisten ya, ini di harga 153-nya. Dan juga untuk targetnya di atas resisten 153 adalah 157 dan juga 160. Ya, tapi kalau nyatanya APLN-nya turun ya, kalau misalkan ternyata dia turun, ya sebaiknya yang belum punya jangan masuk dulu ya, jaga-jaga karena ini dia sedang di area support dan juga masih di dekat area trend line ya. Tapi kalau misalkan hijau dan masih bertahan, kalau mau ambil posisi ya dia sekitar harga 141 ataupun 142 ya untuk APLN. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu untuk stop loss mungkin teman-teman buat spare ya, bisa pakai stop loss di bawah harga 138, ini juga boleh kok untuk APLN. Selanjutnya ya, untuk saham berikutnya yaitu ada MDKA. Nah, untuk MDKA ini juga terpantau masih menghijau ya, ini boleh diperhatikan. Dia sayangnya closing persis di harga top box ya di 3.220.
Nah, ini kalau misalkan ternyata lanjut di perdagangan besok ya, kalau misalkan teman-teman yang sudah punya yang masih hold, ini masih bisa hold. Kalau misalkan dia tembus di atas 3220 atau bergerak di atas 3220, targetnya mudah-mudahan kena ya di 3590-an ya untuk target MDK-nya. Dan untuk bottom box atau support terdekat saat ini, bottom box ya, ini saat ini ada di harga 2990. Kalau ternyata dia gagal atau bahkan dia turun di bawah 2910, ini juga sebaiknya mesti hati-hati. Tapi harapannya sih dia bisa kembali breakout ya untuk naik lagi harganya. Kalau bisa sih bisa kena harga 4320, ini akan sangat bagus. Tapi tinggal kita lihat apakah dia bisa menembus dulu harga 3590-nya untuk saat ini atau enggak ya untuk MDKA. Selanjutnya ada Hill. Nah, Hill hari ini akhirnya signal ya. Ini kemarin sudah kita bahas untuk Hill. Hari ini dia signal. Ini masih target untuk target jangka pendek dulu ya, atau trading singkat ya. Kalau misalkan dia bisa bergerak, mungkin teman-teman bisa TP dulu di area 2940. Tapi kalau misalkan dia bisa crossing atau bisa tembus 2940 dan closing di atasnya atau bisa closing di atas area trennya, ini juga boleh hold kalau misalkan teman-teman masih mau hold. Paling nggak untuk target di atas trennya itu adalah di harga 3110 ya untuk targetnya. Nah, kalau misalkan dia tembus 2940, next targetnya adalah di 3110. Mudah-mudahan sih bisa closing di atas 3110, ini akan bagus ya. Dan juga masih ada resisten juga nih di 3170-nya. Kalau bisa tembus ke area 3170, makin sangat bagus ya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke 3910-nya untuk Hill. Selanjutnya ada NICL. Nah, hari ini NICL sudah banyak yang TP ya, karena sudah naik lumayan nih, sudah sampai sempat ke harga 338 ya, lalu ditutup di harga 314, persis di satu tick ya di atas top boxnya ya. Nah, ini kita lihat aja apakah dia besok akan lanjut lagi atau enggak ya untuk NICL, dan hari ini justru malah buat signal lagi nih. Nah, kita lihat kalau misalkan ternyata dia lanjut, mudah-mudahan sih bisa tembus 348 ya, atau bahkan bisa kembali ke harga 348. Jadi tinggal kita lihat aja. Kalau yang sudah TP juga nggak apa-apa, TP hari ini ya lumayan, ini bisa sempat berapa persen lah, kalau nggak salah sekitar 9% lebih ya kalau nggak salah hari ini ya. Ya 9%-an, nah, sekitar 9, sekian persen lah hari ini, 9,7. Nah, jadi yang sudah TP boleh ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan hari ini setelah TP masuk lagi di atas 314, di harga 314, ini juga masih boleh hold ya. Mana tahu dia bisa lanjut lagi ke 314 ataupun ke 348 ataupun ke 384-nya. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ada KF. Untuk KF hari ini menguat ya 6,9%. Ini sempat menyentuh harga 900, tapi sayangnya dia nggak bertahan. Ini bahkan resisten 890-nya ini sempat ditembus ya. Nah, tapi kita lihat aja apakah dia akan lanjut lagi ya di perdagangan besok. Ini bagus, dia juga bisa closing di atas harga 825 atau closing di harga 845. Untuk targetnya sendiri adalah di 920 dulu ya. Ini tapi kalau misalkan dia berhasil closing di atas ini boleh hold, tapi kalau misalkan mau TP dulu di 920 ini juga boleh. Kalau yang belum punya, bisa misalkan tertarik dengan saham ini ya, kalau misalkan lihat aja pergerakannya di pergerakan besok, kalau ternyata dia menghijau lagi, bisa ambil posisi ya di atas harga closing hari ini. Kalau mau antri di atas harga 825 ya untuk KF. Selanjutnya ada Jati. Jati hari ini menguat ya 2,3%, berhasil breakout top box ya 170. Ini juga kemarin sudah kita bahas ya. Kemarin kita bahas dia menguat 6,2%, hari ini dia menguat lagi 2,3%, closing di atas 170 atau di harga 174. Masih ada resisten di 177, kalau tembus untuk targetnya adalah di 214 dan 230 ya untuk target. Dan masih ada resisten nih di 177 dan di 189. Yang sudah punya masih bisa hold ya untuk Jati. Selanjutnya ada Bluebird. Bluebird atau Bird hari ini kembali breakout 2260. Ini
bagus banget ya. Ini kemarin signal ya, ini kemarin juga udah kita bahas. Hari ini dia lanjut menguat 3,18%. Sempat menyentuh harga tertinggi di hari ini yaitu di 2.330. Targetnya masih sama ya di 2.500, dan yang sudah punya, yang sudah hold mungkin dari harga kemarin masih boleh hold ya, yang ataupun yang sudah masuk dari tanggal 25 ataupun di tanggal 13 kemarin, ini juga masih boleh hold dulu. Harapannya sih bisa ke 2.500-an ya untuk Bluebird ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada JSMR. Nah, untuk JSMR ini masih menguat terbatas nih hari ini 0,5%. Nah, ini top boxnya untuk besok adalah di 3.880 ya. Sorry. Dan untuk supportnya ada di 3.710. Dan ini untuk JSMR sendiri ini memang masih bagus ya trennya. Mudah-mudahan sih bisa uptrend terus karena sudah cukup lama juga waktu itu dia turun. Ini pergerakannya sudah mulai bagus, apalagi kalau nanti dia bisa berhasil atau tembus dari harga 3.960-nya. Targetnya di 4.100 dulu ya untuk saat ini. Nanti kalau misalkan dia tembus lagi, akan kita update lagi untuk target-target selanjutnya. Oke, mungkin sampai di JSMR dulu untuk video part pertama ya. Masih ada part kedua, ketiga, dan keempat. Jadi stay tune terus, yang kemana-mana. Mudah-mudahan saham-saham teman-teman hari ini akan saya bahas semua ya. Atau yang belum belanja hari ini, mungkin besok baru mau belanja, bisa ikutin atau tunggu aja, stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk supportnya ya, untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Dan kalau yang mau tanya-tanya, jika sahamnya nggak dibahas, kalau mau tanya-tanya silahkan tanya aja di grup atau di grup Telegram yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di part berikutnya ya. Bye-bye.